Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Daimatul Mufidah, NIM 63020170110, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep Islam tentang perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan. Apakah itu perdagangan? Perdagangan adalah jual beli di suatu tempat yang dimana di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, sehingga biasa kita kenal dengan titik equilibrium. Sedangkan pengertian dari internasional adalah dunia yang luas dan global. Jadi, perdagangan internasional adalah jual beli antara penjual dan pembeli yang biasanya kita kenal dengan ekspor dan impor pada suatu pasar, di mana hal ini dilakukan agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam aturan perdagangan Islam meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek akhlak, yang ketiga adalah aspek hukum. Di mana ketiga aspek tersebut dalam fikih Islam terdapat dalam pembahasan muamalah. Pandangan Islam dalam persoalan perdagangan internasional. Yang pertama, yang kedua, regulasi Islam mengenai perdagangan internasional yang kontras dengan perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Dalam perdagangan internasional melibatkan negara dan warga negara asing, sehingga dalam Islam, khalifah itu berhak mengatur, mengontrol dalam hal perdagangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua, pada dasarnya seluruh barang adalah halal, jadi seluruh barang itu dapat diperdagangkan. Namun dalam hal ini, ekspor komoditas tertentu dapat dilarang karena ketika sebuah komoditas tertentu itu barangnya langka, maka hal ini bisa dilarang oleh khalifah untuk dilakukannya ekspor. Yang ketiga, hukum perdagangan internasional dalam Islam didasarkan pada kewarganegaraan pemilik barang, bukan pada barangnya. Yang keempat, pedagang dari kafir mu'ahid atau kafir yang memiliki perjanjian dengan negara Islam dengan damai, maka dia akan diberlakukan sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut. Namun ketika ada kafir harbi ingin masuk, maka dia harus memiliki surat izin khusus atau biasa kita kenal dengan yang namanya adalah paspor. Yang kelima, membolehkan perdagangan internasional dengan alasan sejalan dengan hukum Islam. Menurut Abu Ubaid Al-Qasim mengenai perdagangan internasional, yang pertama, tidak adanya tarif nol. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, cukai sangat digandrungi oleh banyak negara. Namun dalam Islam hal ini tidak boleh terjadi. Meskipun pemilik barang adalah orang muslim, namun orang muslim harus dikenakan zakat terhadap barang tersebut. Yang kedua adalah cukai bahan makanan pokok. Minyak dan gandum adalah bahan makanan pokok yang dikenakan cukai sebesar 5%. Dengan tujuan, dengan memberikan cukai 5% ini, maka akan banyak barang berdatangan ke Madinah. Yang ketiga adalah adanya batasan dalam pemungutan cukai. Ketika barang itu bernilai kurang dari 1/3 dinar, maka tidak dapat dikenakan cukai. Konsep ekonomi modern tentang international trade. Yang pertama adalah konsep spesialisasi. Jadi suatu negara harus membuat produk secara efisien dan spesialisasi sehingga akan mudah dilakukannya ekspor. Yang kedua adalah prinsip dengan keunggulan komparatif. Jadi, keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih murah.
konsep Islam tentang international trade. Yang pertama adalah freedom contract. Jadi, dalam hal ini, adanya kebebasan transaksi yang dimana dalam transaksi ini harus ada kerelaan satu sama lain. Yang kedua, fair competition. Jadi, dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan sehat. Tidak boleh adanya monopoli atau penimbunan. Yang ketiga adalah honesty. Dalam Islam harus melakukan jual beli dengan jujur, karena kejujuran adalah salah satu pilar yang terpenting dalam Islam. Yang keempat, transparency and justice. Jadi dalam jual beli itu harus mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Manfaat melakukan perdagangan internasional yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal ini, seperti halnya keadaan geografis. Dengan adanya perdagangan internasional, maka suatu negara dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa memproduksinya sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Meskipun satu negara dapat memproduksi barang yang sama seperti barang dari luar negeri, namun tidak ada salahnya untuk melakukan impor dari barang tersebut. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Jadi, dengan adanya perdagangan internasional, ketika suatu negara itu hanya biasa memproduksi sebesar 70 unit mobil, maka dengan adanya perdagangan internasional, maka suatu negara itu dapat memproduksi 100 unit mobil. Yang terakhir, transfer teknologi modern. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara bisa mempelajari bagaimana teknik memproduksi sehingga menghasilkan barang yang efisien. Selanjutnya adalah faktor pendorong negara melakukan perdagangan internasional. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 7. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Kita lihat berapa nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa yang akan terdampak tentunya jika pemerintah benar-benar akan melakukan ataupun juga akan siap membalas Uni Eropa. Kita lihat yang pertama ini adalah dari nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada tahun 2017 terjadi surplus. Memang kita mengekspor dengan nilai 16,2 miliar dolar Amerika, sementara impor kita dari Uni Eropa ini hanya 11,2 miliar, sehingga ada surplus sekitar 5 miliar dolar Amerika yang juga tentunya menjadi keuntungan untuk Indonesia dengan adanya surplus neraca dagang antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2017 lalu. Sementara investasi Uni Eropa ini juga dibilang tidak kecil, ini mencapai 2,8 miliar dolar Amerika dalam 5 tahun terakhir. Sementara untuk data ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa ini trennya memang ada penurunan jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir. 2012 nilainya mencapai hampir 18 miliar dolar Amerika, walaupun juga perlu diingat bahwa sejumlah komoditas ini harganya turun, sehingga ini juga menjadi dampak mungkin tidak dari bentuk volumenya yang turun, namun juga karena nilai dari komoditas-komoditas yang ada tren penurunan belakangan ini. Dan di tahun 2016 turun menjadi hanya 14,41 miliar dolar Amerika. Dan kita fokus ke CPO sekarang. Ini akan menjadi larangan untuk masuk ke Uni Eropa pada tahun 2021. Sangat disayangkan, apalagi tren ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa ini trennya terus meningkat. 2015 hanya 4,23 juta ton dan terus meningkat di tahun 2017 bahkan mencapai lebih dari 5 juta ton.